Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan Maha Tinggi akan mengadili makhluk-makhluknya pada yaumul hisab. Tidak ada perkara yang sangat kecil atau remeh sekalipun, apalagi yang besar. Pasti semuanya akan didatangkan ke sidang pengadilan yang benar-benar adil tersebut. Tentunya ada pengecualian bagi orang-orang yang Allah memberikan rahmat dan kasih kepadanya, yang Allah menutupi keburukan-keburukannya dan memaafkannya sehingga Allah memasukkannya ke surga tanpa hisab. Yang pertama dan yang nomor satu akan didatangkan untuk diadili adalah 3 kelompok manusia yang waktu di dunia mempunyai kemuliaan dan keutamaan dalam pandangan manusia. Mereka adalah orang-orang yang membaca dan memahami Al-Quran, orang-orang yang kaya dan berharta, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah mendatangkan salah seorang yang ahli membaca dan mengajarkan Al-Quran, dan Allah berfirman, "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan melalui utusanku Muhammad?" "Benar, wahai Tuhanku," kata orang yang ahli membaca Al-Quran tersebut. "Kemudian, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmatku itu?" "Saya mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karena Engkau, ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Engkau bohong." Para malaikat pun berkata, "Engkau bohong." Dan Allah berfirman lagi, "Kamu telah mengajarkan semua itu hanya karena ingin dikatakan bahwa engkau adalah pandai membaca Al-Quran. Engkau adalah seorang qori yang hebat, dan semua itu telah dikatakan orang-orang kepadamu seperti yang kau inginkan, dan kau telah memperoleh pujian." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparnya ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan orang yang kaya atau yang dari golongan hartawan, yang banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Bukankah aku telah memberi kelapangan rezeki kepadamu, yakni berlimpah kekayaan, sehingga aku tidak membiarkan dirimu membutuhkan seseorang pun?" "Benar, wahai Tuhanku," kata orang kaya tersebut. "Kemudian, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmat harta yang aku berikan kepadamu itu?" Firman Allah, "Saya menyambung silaturahim dan bersedekah. Tidak ada jalan atau tempat di mana engkau senang jika diinfakkan harta, kecuali saya menginfakkannya semata-mata karena engkau, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat itu berkata, "Kamu bohong." Dan Allah berfirman lagi kepadanya, "Bukankah kamu melakukan semua itu agar dikatakan sebagai seorang dermawan? Dan itu telah dikatakan orang-orang kepadamu seperti yang engkau inginkan." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparnya ke dalam neraka. Selanjutnya, Allah menghadirkan seseorang yang terbunuh ketika berjuang di jalan Allah. Setelah Allah mengingatkan berbagai nikmat yang dianugerahkan kepadanya dan ia mengakui, Allah berfirman lagi kemudian, "Apakah kamu amalkan di dunia? Apakah yang kamu amalkan di dunia?" Orang tersebut berkata, "Saya diperintahkan untuk berjuang dan berperang di jalanmu, dan saya memenuhi dengan terjun di medan jihad sehingga saya terbunuh di jalanmu." Allah berfirman, "Kamu bohong." Para malaikat pun berkata, "Kamu bohong." Dan Allah berfirman lagi kepadanya, "Sesungguhnya kamu berjuang di medan jihad agar tidak dikatakan bahwa engkau orang yang penakut, dan agar dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang pemberani. Dan itu telah dikatakan orang-orang kepadamu sebagaimana engkau yang inginkan."
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menariknya dan melemparnya ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kisah ini menepuk dua lutut Abu Hurairah dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, 3 orang semacam itu makhluk Allah yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat nanti." Maha suci Allah. Mendengar dari kisah ini dapat kita ambil hikmah pelajaran di dalamnya, bahwa segala amal kebaikan di dunia maka harus kita niatkan lurus dan baik, ikhlas, karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mengapa jika saat ini, detik ini, kita masih melakukan amal kebaikan yang di dalamnya terdapat mungkin kesombongan, mungkin ketamakan, atau hal-hal duniawi lain yang tidak terkait dengan urusan akhirat. Maka mulai detik ini, mulai sekarang, ubahlah niat kita, bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan hanya lillah, hanya demi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat keridhoannya. Semoga yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran bagi kehidupan kita, dan mendapatkan ketenangan dalam hati, jiwa, serta semoga kelak di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.